Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Oke, doa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Ya, semoga kabarnya pada baik-baik. Yang sakit semoga cepat disembuhkan. Dan doakan juga buat teman-teman yang berhalangan semoga nanti ke depannya bisa hadir lagi untuk kelas untuk ikut kelas IVOS ke depannya gitu. Dari sakit sini kah? Atau ada yang sakit sekarang? Baru sembuh, Kak. Oh, alhamdulillah baru sembuh. Mantap, mantap, mantap. Bagaimana Ji? Apa? Selesai mi kalian porsinya atau mau mi terima rapor gitu? Libur, Kak. Sudah mi penerimaan lapor. Libur merah. Oh ya, alhamdulillah libur. Ya, bisa mi pergi pantai ya guys ya. Atau bisa mi gabut mi lato-lato gitu. Ya, bagi yang punya. Nah, kenapa ini lato-lato? Padahal permainan tadi semua gitu. Saya ke dari Sulawesi. Tiba-tiba ada saja dijual di anu kok di dekat saya di tempat wisata di Bandung begitu. Ada saya yang jual lato-lato sekarang. Sekarang ini mengindonesia sekali ini lato-lato. Oke. Waduh. Oke, langsung ya selamat datang kembali di kelas penalaran matematika bersama Yayat. Semoga kedepannya tetap semangat ikut kelas. Ya seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan ke depannya, jangan sungkan-sungkan buat bertanya, langsung saja eh, yang apa di kolom chat begitu, gitu ya. Kalau ada yang tiba-tiba kelas apa, bukan kelas sih, saya kayak tiba-tiba saya yang putus-putus, langsung tegur saja gitu. Oke, hope you guys enjoy. Oke, kita langsung belajar. Nah, jadi untuk di hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Nah, ini sebenarnya konsumsi UTBK yang sudah wajar sih sebenarnya. Tadi ya. Oke. Jadi apa sih itu barisan dan deret gitu ya? Ya seperti biasa kan barisan dan deret itu apa ya? Barisan itu adalah sesuatu yang isinya angka-angka, angka gitu, yang di yang dibuat suatu apa ya? Dia rangkaian angka-angka gitulah. Nah, itu dan setiap angka apa ya? Antara angka satu dan angka setelahnya itu punya karakterisasi masing-masing. Ada namanya beda sama rasio gitu. Nah, itu nanti bakal kita jelaskan di sesi ini. Nah, sekarang barisan dan deret itu apa kita mengenal dua jenisnya? Apa dua jenis barisan dan deret? Yang pertama ada namanya deret barisan dan deret aritmetika. Yang kedua, itu adalah barisan dan deret geometri. Oke. Nah, ini kita bakal kita coba enter terus. Oke, biar jauh. Nah, udah jauh. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang barisan dan deret aritmetika dulu. Nah, barisan dan deret apa? Kalau di aritmetika itu kita pernah apa ya? Kita mengenal kayak barisan kayak gini lah. Contoh, kita kasih contoh dulu ya. Contohnya itu ini barisannya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kalau di aritmetika itu barisan satu sama barisan lain itu memiliki selisih yang sama.
gitu, memiliki selisih yang sama. Jadi dari 2 ke 4, itu punya selisih 2. 4 dan 6 juga punya selisih 2. 6 ke 8 juga punya selisih 2. 8 ke 10 juga punya selisih 2 dan seterusnya gitu. Nah, jadi kayak aritmetika itu ya kumpulan angka-angka yang dibuat sebuah barisan dan barisan satu dengan barisan satu dan setelahnya itu memiliki selisih yang sama. Nah, selisih di barisan aritmetika ini dikenal dengan nama beda gitu. Jadi kita mana istilah beda. Beda. Ini kita besar dikit biar lebih susah. Nah, beda. Nah, ini dinotasikan dengan B. B ya. Nah, B. Nah, itu harusnya U2 dikurang U1. Nah, karena tadi pengertiannya itu selisih antara suku angka 1 dan angka yang lainnya itu sama, berarti saya bisa tuliskan seperti ini. Suku kedua itu kalau dikurang suku ke-1 sama aja dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Sampai seterusnya hingga kita mendapatkan notasi umum. Notasi umum. Yaitu suku ke N itu dikurang dengan suku N kurang 1. Begitu. Jadi gini. Nah, kalau suku awal, suku pertama, itu dikenal dengan A, U1 atau A gitu. Nah, kalau ditanyakan dibuat dikasih suatu barisan aritmetika, kita ditanyain suku kesekian gitu, suku kesekian. Nah, paling ini langsung kasih rumus aja, nanti aku kasih tahu dikit asal usulnya dari mana. Nah, jadi rumus suku ke N di barisan aritmetika itu adalah disimbolkan dengan UN, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Gitu. Nah, misal nih, ini kita kembali ke sini dulu. Coba aku kembali ke ini. Ctrl D. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke. Nah, kan kalau di suku pertama dua itu adalah suku pertama kan. Nah, kita bisa tuliskan dengan A gitu. Nah, kalau 4 kan itu hasil dari penjumlahan suku awal 2 ditambah dengan selisihnya. Selisihnya itu berapa? 2 ya. Nah, ternyata 2 ini adalah suku pertama. Atau kita tuliskan A, dan 2 juga yang satu ini, 2 yang satu ini, itu adalah si beda, si selisihnya antara 2 dengan 4 gitu. Maka saya tuliskan dengan B, tambah B. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan 6? 6 itu kan hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4 gitu. 2 ditambah 4. Nah, di mana 2 ini ya sama aja dia suku awal. Kalau 4 itu adalah suku kedua. 4 ini suku kedua kan. Nah, kita tuliskan dengan jadi A ditambah B. Bukan sih. Bentar. 2, 4. Oh, kayaknya gini aja sih tulisannya. Ini yang kayak ambigu deh. A ditambah. Nah, 4 itu kan 2. 4 itu kan sama aja dengan 2 dikali 2 gitu. 2 dikali 2. Nah, ternyata
2 ini kan sebenarnya beda kan. Jadi kita tuliskan A ditambah 2B gitu. Nah, ini sama aja, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, sampai seterusnya. Sehingga kita dapatkan rumus umumnya tuh UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Itu. Nah, sekarang kan ini masih barisan ya. Sekarang kita bakal sekarang kita belajar tentang bagaimana apa sih namanya itu, menentukan jumlah semua dari jumlah semua suku di deret aritmetika. Jumlah semua suku. Kenapa nggak bisa jumlah semua di deret aritmetika. Nah, kalau kita ngomongnya jumlah semua suku, berarti kita jumlahin itu dari U1 sampai UN gitu. Sampai UN. Nah, sekarang kita langsung tuliskan aja ya. Misal nih, kan kalau jumlah semua suku itu kita tuliskan dengan notasi SN ya, SN. Nah, karena kita menjumlahkan semua suku, berarti kita tuliskan U1 sampai tambah U2 ditambah sampai UN gitu ya. UN. Gitu. Nah, sekarang gimana ya? Bagus perumusannya ini tuh. Oh ya. Nah, sekarang kan U1 itu kan disimbolkan dengan A ya. A. Kalau U2 A tambah B. Sampai kalau UN itu A ditambah N kurang 1 dikali B gitu. Nah, ini kalau kita jumlahkan semua. Nah, A ini itu ternyata ada sebanyak berapa? Ada sebanyak N gitu kan. Dari 1 sampai N itu dia mengandung A gitu. Dia ada A-nya. Nah, berarti kita bisa tuliskan N dikali A gitu. N dikali A. Baru ditambah baru dari suku kedua sampai suku ke N itu memiliki B. Jadi kalau kita jumlahin semua, dapatnya berapa ya? Bentar, kalau dihitung tuh. 1 sampai N kurang 1. 1, 2. Kayaknya enggak gini sih penurun. Gimana penurunannya? Boleh penurunannya lagi rumus. Ini. N dikali A. Enggak, kalau lebih mudahnya. Oh, langsung saja. Bentar. Penurunannya itu jadi kenapa nih? Kalau dijumlahin semua tuh dari 1 sampai N kurang. Oh, jadi kayak gini. N dikali N kurang 1 dikali B per 2 gitu. Nah, kalau kita jumlahin, jadi kita jumlahin NA ditambah N dikali N kurang 1 dikali B dibagi 2, itu kita dapatnya 2NA per 2 ditambah N dikali N kurang 1 dikali B per 2. Nah, sehingga kita dapatkan, nah ini karena 2NA dan N dikali N kurang 1 dikali B masing-masing punya N, jadi kita kita keluarkan. Jadi N, jadi kita faktorkan jadi N, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B per 2.
Nah, jadi gini rumusnya. Sebenarnya saya lupa sih sebenarnya ada yang lebih mudah untuk membuktikan si rumusnya ini, tapi bentar. Ada yang lebih mudahnya ini sebenarnya, guys. Kalau kita tuliskan jadi gini. N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadi ini rumus pertama. Ini ya. Ini rumus pertamanya. Nah, selanjutnya kalau mau pakai rumus keduanya kayak gini. Ini ditandain ya. Ini rumus 1, rumus 1, rumus ke 1. Ah. Nah, selanjutnya kalau mau pakai rumus kedua, kayak gini. Ini kan N per 2. Nah, A-nya ini saya bisa pisahin. Jadi A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kan kita tahu bahwa kalau mencari suku ke N kan rumusnya ini kan. Yang ini A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi saya bisa tuliskan N per 2 tambah A ditambah UN gitu. Jadi ini rumus kedua. Nah, rumus kedua. Oke, jadi kapan sih penggunaan dua rumus ini? Nah, kalau di rumus pertama, kalau teman-teman tahu apa yang di soal tuh cuma diketahui ya misal kayak teman-teman coba dapat info tentang beda suku pertama dan sebagainya. Nah, kalau di rumus kedua kalian pakai kalau kalian dapat info di soal tuh oh sudah ada nih rumus suku ke sekian, rumus suku ke 10 mungkin. Kamu teman-teman sih cari eh, jumlah jumlah sampai suku ke 10 gitu. Nah, ini pakainya yang rumus kedua gitu. Kenapa jadi gini? Begitu, teman-teman. Oke, langsung dari rumus ini ada yang mau ditanyakan dari deret aritmetika. Ya, seperti biasa kalau kalian teman-teman eh apa sih namanya? Kalau Aman teman-teman bisa. aman-aman, oke aman. Pakai emot. Guys. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, biar lebih thank you semuanya atas responnya. Kayaknya kenapa ini kayak hilang-hilang tiba-tiba nih. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke rumus ya. Ke rumus ke soal. Coba. Ini kayaknya ntar guys. Oh, ini Hmm. Oke, kita coba aplikasikan di beberapa soal. Eh, kenapa jadi begini nih? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai, santai. Snipping tool. Oke. Ini yang mungkin agak mudah gitu ya. Ini kayaknya harus ke bawah deh.
Oke, ini soalnya. Nah, diketahui suatu barisan dengan U2-nya sama dengan 8 dan U6-nya sama dengan 20. Dan ditanyain jumlah 6 suku pertama barisan tersebut adalah. Nah, ini kalian bisa pakai dua rumus langsung gitu. Dua rumus gitu. Nah, kata kuncinya di sini kan teman-teman sudah diketahui U2, U6, dan yang ditanyain adalah jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama. 6 suku pertama. Gitu. Oke, langsung kita kerjain aja. Nah, biasakan kalau teman-teman menulis kalau mengerjakan soal deret aritmetika, deret ya ada aritmetika dan geometri juga, teman-teman buat persamaan si suku ke n-nya gitu, yang A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, kan kalau sini U2 kita bisa tuliskan sebagai kayaknya tinta hitam deh. U2 kita bisa tuliskan sebagai A ditambah B gitu. Sedangkan kalau U6 itu kita bisa tuliskan sebagai A ditambah 5B sama dengan 20. Nah, di sini saya mau mencari si A-nya. Karena nanti ke depannya Yayat mau pakai rumus yang kedua, yang ini. Yang sudah diketahui suku ke UN-nya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung pakai metode substitusi dan eliminasi. Langsung ya eliminasi saja. Berarti di sini kalau mau hilangin B-nya, berarti saya harus kali 5 untuk persamaan pertama, yang kedua dikali 1. Nanti kita dapatnya 5A ditambah 5B sama dengan 40. A ditambah 5B sama dengan 20. Oke, dikurangin. Nanti ini habis 5B-nya. Nah, kita dapatnya 5A kurang A sama dengan 4A sama dengan 20. Maka kita dapatkan A sama dengan 20 per 4. Sama dengan 5. Nah, dan demikian kita dapatkan suku ke-6-nya, jumlah 6 suku awal, 6 suku pertama adalah, nah yang bertindak sebagai N adalah yang di samping S ini, 6 gitu ya. 6 per 2 tambah A-nya kita dapat 5 ditambah suku ke-6 UN. Suku ke-6-nya tadi berapa? 20 ya. Nah, maka kita dapatkan. Nah, ini bisa habis. 6 bagi 2 jadi 3. Jadi dapatnya 3 dikali 5 tambah 20, 25. Nah, jadi kita dapatkan 75, teman-teman. Oke, jadi jawabannya B. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk soal ini? Oke, bagus, bagus, bagus. Mantap. Oke, thank you, thank you. Nah, sekarang kita coba ini. Oke. 5 anunya. Terhura saya. Oke, yang mengganggu sekali. Tidak ternyata. Oke, sekarang kita coba soal yang lain.
Oh ini bisa nih. Nah ini soal selanjutnya. Jumlah suku keempat dan suku kelima dari satu barisan aritmetika adalah 55. Sedangkan suku ke-9 dikurangin 2 kali suku kedua bernilai 1. Ditanyakan jumlah 3 suku pertama barisan tersebut. Oke, kita langsung tuliskan lagi si notasi ininya. Suku ke apa? Tiap sukunya. Jumlah suku keempat. Berarti kita tuliskan U4 ditambah U5 itu hasilnya 55. Nah, U4 kan bisa dituliskan sebagai A ditambah 3B. Baru ditambah, kalau suku kelima berarti A ditambah 4B. Gitu. Hasilnya 55. Nah, maka kita dapatkan 2A tambah 7B sama dengan 55. Oke, kita beri ini persamaan 1. Ya. Nah, sekarang informasi kedua yang kita dapatkan di soal itu adalah suku ke-9 dikurangin 2 kali suku kedua, itu hasilnya 1. Nah, kita tuliskan lagi U9 itu berapa? A ditambah 8B. Baru dikurang 2 dikali. Nah, suku kedua itu A ditambah B. Hasilnya 1. Nah, berarti kita dapatkan A dikurang 2A itu berapa? Min A ya. Baru 8B dikurang 2B. Berarti 6B. Hasilnya 1. Oke, ini suku ke persamaan kedua. Nah, kan kita sudah dapat 2 persamaan nih. 2A tambah 7B sama 55, min A tambah 6B sama dengan 1. Nah, sekarang kita pakai eliminasi substitusi. Kita coba copy dulu ini. Ctrl C V. Mana? Ctrl C, Ctrl V. Mana? Hilang. Ctrl D coba. Nggak usah. Kita lurus langsung. Oke, 2A tambah 7B sama dengan 55. Min A tambah 6B sama dengan 1. Oke, berarti yang yang paling mudah untuk dilakukan adalah kita eliminasi si A. Berarti kita kali 2, di sini kali 1. Berarti di sini kali 2 gitu. Oke, kita dapatkan 2A tambah 7B sama dengan 55. Baru min 2A ditambah 12B sama dengan 2 gitu. Oke, untuk menghilangkan A berarti kita tambah ya. Nah, berarti 2A dikurang 2A ya 0. Nah, 7B tambah 12B jawabannya 19B ya. 55 tambah 2 57. Maka kita dapatkan B sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita substitusi si 3 ini. Apa B sama dengan 3? Substitusi B sama dengan 3 ke bebas. Mau persamaan 1 ke persamaan 2. Kalau saya ke persamaan 1 saja. Ke persamaan 1. Oke, diperoleh. Jadi kita tuliskan lagi 2A ditambah, langsung substitusi saja B-nya. 7 dikali 3 sama dengan 55. Jadi kita dapatkan 2A ditambah 21 sama dengan 55.
Di 2A sama dengan 55 kurang 21, 34. Berarti kita dapatkan A sama dengan 34/2. Dapatnya 17. Oke. Sip. Kita sudah dapatkan semua yang kita perlukan. Tahu dapat jawabannya. B-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 17. Sekarang, yang ditanyakan tadi adalah jumlah 3 suku pertama. Nah, berarti S3, yang ditanyakan S3 ya. Langsung satu saja. Jumlah 3 suku pertama adalah S3 sama dengan N-nya itu 3 ya. 3/2 ditambah. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Karena yang diketahui adalah si A sama si B. Gitu. T2 dikali 17 ditambah 3 dikurang 1. Baru beda dikali beda 3. Oke. Nya 3/2 dikali 34 ditambah 6. Didapat 3/2 kali 40. Nah, ini habis jadi 20. Berarti 3 kali 20 sama dengan 60. Oke. Jadi kita dapat hasilnya adalah 60 ya. Jawabannya E. Oke. Untuk soal ini ada yang ditanyakan? Oh, ini ada pertanyaan, teman. Kak, kenapa dijumlah itu? Kenapa tidak dikurang? Yang waktu itu untuk dapatkan B sama 3. Oh ya. Karena si 2A sama min 2A ini yang 2A sama min 2 ini kan berlawanan berlawanan tanda kan? Yang 2A positif, yang min 2-nya negatif gitu. Nah, supaya hilang ya ditambah gitu ya, ditambah. Kalau sama kalau sama tandanya baru kita pakai yang kurang gitu. Jadi membedakan kalau proses eliminasi kita pakai jumlah kalau yang kita eliminasi itu punya tanda yang berlawanan. Nah, kalau kita pakai kurang kalau tandanya sama. Itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk soal ini? Ini saya perkecil lagi. Nah, ini dia. Ada yang bertanya? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya anggap aman ya, teman-teman. Oke, kita next ke apa lagi ya? Oh, ini. Sekarang ini saya mau kasih satu hal yang biasa didapatkan gitu. Sebenarnya kita udah sadari, tapi sekarang kita harus sadari sekarang ya. Nah, misalnya teman-teman punya n buah suku ya, n buah suku, n buah suku. Nah, gimana n-nya ini ganjil gitu, n-nya bilang ganjil. N buah suku, n itu angka ya, angka. N buah suku dengan n-nya ganjil gitu. Nah, coba ini kan misal aku ambil sederhananya 3 suku pertama ya. U1, U2, U3. Nah, kalau U1 kan itu denotasinya A. Kalau U2, U2 itu notasinya adalah A tambah B. A tambah B. Sedangkan kalau suku ketiga, A ditambah
2B. A tambah 2B. Nah, perhatikan kalau saya jumlahkan U1 dan U3 itu dapatnya A ditambah A tambah 2B. Maka kita dapatkan adalah 2A tambah 2B. Nah, karena 2A dan 2B masing-masing mengandung 2 atau punya 2, berarti kita bisa faktorkan 2 dikali A tambah B. Nah, A tambah B ini itu sama aja dengan suku kedua, teman-teman. Nih, makanya saya bisa tuliskan 2 dikali U2. Begitu. U2 gitu. Nah, jadi kalau kalau kita punya 3 suku pertama, bukan sih, kita ambil 3 suku lah ya, 3 suku. Kalau kita jumlahin U1 sama U3, itu kita dapatnya 2 kali suku kedua. Gitu. Coba saya ambil 5 suku deh, 5 suku. Misalkan U6, jangan U6 deh. U3, U4, U5, U6, U7. Nah, dan masing-masing kita tuliskan ya, ini A tambah, ini terus di bawahnya A tambah 2B, ini A tambah 3B, A tambah 4B, A tambah 5B, ini A tambah 6B. Oke. Nah, kalau saya jumlahkan U3 tambah U4 tambah U6 tambah U7, kita dapatnya 4A, ini A ya. Nah, kita dapatnya 4A tambah berapa tuh? 2B tambah 3B, 5B. 5B tambah 5B, 10B. 10B tambah 6B, 16B. Gitu. Nah, karena 4A dan 16B ini mengandung apa masing bisa dibagi 4, jadi saya bisa faktorkan jadi 4 dikali A tambah 4B. Oh, akhirnya kita dapatkan A tambah 4B itu kan sama aja dengan U5 ya. Kita bisa tuliskan 4 dikali U5. Gitu. Ya, jadi apa yang bisa saya katakan di sini adalah, misalkan kalau kita mengambil apa ya, kita mengambil sekian apa ya, n buah suku yang berurutan dengan n-nya ganjil, dengan apa yang kita ambil itu banyaknya suku yang kita ambil itu adalah ganjil dan berurutan, maka kalau kita jumlahkan semua angkanya kecuali si suku tengahnya itu, maka kita dapatkan sekian banyak bilangan yang kita jumlahkan dikali dengan si suku tengah itu sendiri gitu. Contoh yang tadi kan ini ada 5 suku nih. 5 suku berurutan. U3, U4, U5, U6, U7. Nah, saya jumlahkan yang selain suku tengahnya. U3, U4, U6, U7. Nah, itu kan ada 4 bilangan ya. 4 bilangan. Nah, saya dapatkan ternyata itu hasil penjumlahan U3, U4, U6 sama U7 itu adalah 4 kali. 4 kali si suku tengahnya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang kurang paham nggak? Atau aman? Aman, Kak. Oke, siap. Aman, Kak. Alhamdulillah. Oke. Coba kenapa Lovin?
Oke, sip. Nah, sekarang karena apa ya? Kita sudah belajar dari aritmetika, Kak. Jadi kalau mau cari UN-nya, kalau diketahui UI tengahnya berarti sesi dikali jumlah N-nya dengan U5-nya, Kak. Kita coba ya. Berarti berarti saya bisa rumuskan kayak gini deh. Tulisnya kayak gini. HP tuh. Wih. Sorry. Sorry. Wow. Boleh. Bentar ya. Oke, kita coba rumuskan ya. Misalkan saya punya N buah suku berurutan ya. U1, U2 sampai siapa nonton itu Orbital of Summer dengan N-nya ganjil. N-nya ganjil ya. Nah, misal UT menyatakan suku tengah ya, suku tengah. Dengan T itu adalah N plus 1/2 ya. Kalau diganjil itu untuk mencari 8. Untuk mencari suku ke tengahnya itu adalah N plus 1/2 gitu. Bentar ya. Delapan pi. Gampang gitu. Oke, berarti tadi jumlahnya ya. Berarti dari U1 ditambah U2 ditambah sampai UN dikurang UT, dikurangin UT ya. Ya, UT sama dengan ada lagi yang telepon. Bentar guys, saya mau menjawab telepon dulu. Biasa fans menelpon. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya tuliskan kayak gini. Jadi jumlah suku pertama sampai suku N, kalau kita kurangi dengan suku ke tengahnya itu sama aja dengan tadi N dikali UT gitu. N dikali UT. Sama tadi yang
perumpamaan dari suku kelima yang ini tadi. Nah, karena dari suku ke-1 sampai suku ke-n itu rumusnya adalah n/2 dikali A ditambah UN kan, baru dikurang UT, sama dengan N dikali UT. Nah, maka kita dapatkan N/2 dikali A tambah UN, UN sama dengan UT-nya kita pindahin. N dikali UT, baru ditambah UT lagi. Nah, maka kita dapatkan adalah N/2 dikali A tambah UN sama dengan N ditambah 1 dikali UT. Jadi, dan demikian kita dapatkan UT adalah rumus dari UT adalah N dibagi 2 dikali N plus 1 dikali A ditambah UN gitu. Nah, ini. Nah, menjawab dengan pertanyaan private, untuk mencari suku ketengahnya itu, suku ketengahnya teman-teman cukup dapat info ini A tambah UN baru pakai rumus ini. Bagaimana kalau cari rumus suku ke UN kalau mengetahui si UT-nya? Berarti kita tuliskan lagi. Berarti langsung aja ini langsung pindahin ke sini ya. A ditambah UN sama dengan 2 dikali N plus 1 per N dikali UT gitu. Nah, maka kita dapatkan UN sama dengan 2 dikali N plus 1 per N dikali UT dikurang A. Kayak gitu. Atau bisa disederhanakan jadi ya ini aja deh. Ini mau saya. Nah, jadi ada dua kalau mau cari UT. Ada yang ini, N dikali A plus UN dikurang 2 dikali N plus 1. Sama kalau untuk cari UN dengan mengetahui suku ketengahnya itu berarti 2 dikali N plus 1 per N dikali UT dikurang A. Gitu. Kalau ini Kak, jadi kalau mau cari UN-nya, kalau diketahui U tengahnya berarti sisa dikali jumlah N dengan U5 Kak. Kurang tepat sih ininya. Itu. Saya ada rumus yang khususnya tapi kayak lupa saja. Saya itu udah menghafal rumus, guys. Saya cuma mengetahui rumus awalnya saja, nanti diturunkan jadi gini. Gitu. Jadi gitu. Oke. Mungkin kita untuk bahas lebih lanjut nanti ada lah kayaknya kita aplikasikan di soal lah ya. Sekarang kita masuk ke sesi keduanya itu deret geometri. Barisan dan deret geometri. Oke. Ini besar suara ini kan tulisannya? Oh tidak. Sama saja. Barisan dan deret geometri. Nah, kalau barisan dan deret geometri itu kita tidak mengenal selisih, tapi rasio, teman-teman. Misal ke satu contoh barisan deret geometri itu adalah 2, 4, 8, 16, 32. Nah, maksud rasio itu nama lain dari perbandingan. Nah,
Perbandingan berarti kayak, nah, kalau kita bandingkan 4 sama 2, maksudnya kalau kita bagi 4 bagi 2, itu hasilnya berapa? 2 ya. Ini kalau dibagi, atau gini, ya kalau 4 dibagi 2 itu hasilnya berapa tuh? 2 ya. Nah, sekarang kalau 8 bagi 4 itu hasilnya berapa? 2 juga. 16 bagi 8, kalau dapatnya berapa? 2 juga. 32 bagi 16, dapatnya berapa? 2 juga gitu. Artinya, perbandingan antara suku satu dengan suku yang lain itu sama gitu. Jadi kita bisa tuliskan U2, kalau kita banding ya, U2, kenapa tulisnya lagi? U2 dibagi U1 sama aja dengan U3 dibagi U2 sampai UN bagi UN kurang 1 gitu. Gitu. Nah, jadi gini. Nah, jadi perbandingan ini kita tuliskan sebagai rasio ya, R. Bunyi lagi sesuatu. Jadi membedakan antara tadi, membedakan aritmetika sama geometri. Kalau aritmetika itu suku satu dan suku setelahnya itu memiliki selisih yang sama. Kalau yang geometri dia punya perbandingan yang sama gitu. Istilah perbandingan rasio gitu ya. Nah, sekarang sama kita akan mengenal beberapa istilah gitu. Nah, kalau di deret geometri, untuk mengetahui rumus suku ke N, rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Itu adalah kalau tadi aritmetika A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalau ini UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, berarti kalau kita tuliskan, kalau U1 kita tuliskan sebagai A, U2 kita tuliskan A dikali R. Kalau suku ketiga, A dikali R pangkat 2. Dan seterusnya. Ini kali ya. Kayaknya jangan ditulis kayak gini. Lebih simple. A R pangkat 2. A. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Apa tadi yang setelah dijelaskan? Nah, sekarang kita bakal mencari jumlah suku ke N. Jumlah N suku pertama ya. Jumlah N suku. N suku di barisan geometri. Ya, sama saja sebenarnya teman-teman. Kalau untuk mencari notasinya SN. Kita kan menjumlahkan suku pertama sampai suku ke terakhir, suku ke N. Berarti A ditambah A kali R ditambah A dikali R pangkat 2 sampai A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kalau saya kalikan SN ini dengan R dikali SN, konsekuensinya apa? Semua yang di ruas kanan ini itu harus dikali R juga dong. Berarti dapatnya AR ditambah AR kuadrat ditambah
AR pangkat 3 sampai dapatnya A pangkat dikali R pangkat N. Gitu. Nah, kalau saya kurangkan, set kurang. Dapatnya apa? Dapatnya adalah 1 SN dikurang R dikali SN. Sama dengan, nah, kalau saya kurangkan itu, AR ini habis nih. Ini habis, ini juga pasti habis, sama ini. Dan demikian kita dapatkan sisanya A dikurang A kali R pangkat N. Gitu. Dan demikian, karena di ruas kiri ini masing-masing mengandung SN, dia punya SN masing-masing. Saya bisa faktorkan jadi SN dikali 1 dikurang R. Nah, kalau ini saya tuliskan A. Karena A sama A R pangkat N ini mengandung A, berarti saya tuliskan A dikali 1 dikurang R pangkat N. Demikian kita dapatkan SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 kurang R. Ini dia jawabannya. Nah, ini rumus umum, teman-teman. Karena di deret geometri itu kita mengenal 2 jenis rasio. 2 jenis rasionya. Ada rasio dalam bentuk rasionya dalam bentuk bilangan bulat dan bilangan bulat, sama rasio atau gini, rasio yang ini. Rasio kita mengenal 2. Rasionya itu mutlak rasionya itu lebih dari 1 dan mutlak rasionya itu kurang dari 1. Berarti kita turunkan, kalau kan mutlak itu, oh ya belum belajar mutlak ya teman-teman di sini. Intinya R-nya ini lebih dari 1 atau R-nya kurang dari min 1. Kalau yang ini R-nya itu diantara 1 sama min 1 sama 1 gitu. Nah, yang saya dengan R-nya nggak sama dengan 0 ya. Ini R-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah kalau rasionya yang jenis pertama, ini, yang ini 1, ini 2. Rasionya yang jenis pertama ini, dia punya rumus kayak gini. Tinggal dibalik saja teman-teman harusnya. SN-nya itu adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Gitu. Sedangkan yang kalau yang 2, pakai yang ini. SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati dalam penggunaan rumus SN di deret geometri. Kalau rasionya ini yang ini, rasionya lebih dari 1 atau rasionya kurang dari min 1, pakainya yang ini. Pakainya yang A dikali R pangkat N min 1 per R kurang 1. Kalau rasionya dia antara min 1 sama 1, dan R-nya tidak 0, ya syaratnya R-nya juga tidak boleh 0, maka pakainya yang ini. A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kalau ini jenisnya, nah kalau jenis deret geometri, nah kalau rasionya mutlak rasionya ini R lebih dari 1, itu maka ini disebutnya deret geometri divergen. Geometri, aduh jelek tulisanku guys. Harus dipercantik. Besarnya. Ini namanya mana nih? Deret geometri
divergen. Sedangkan kalau yang ini deret geometri konvergen. Konvergen. Oke. Apa yang membedakan antara divergen sama konvergen? Kalau konvergen itu dia kalau kita jumlahkan deretnya itu dia menuju suatu nilai, teman-teman. Kalau kita jumlahkan sampai tak terbatas itu barisannya gitu ya. Tidak tahu sampai berapa lah. Penting tidak terbatas. Kalau kita jumlahkan itu dia mendekati suatu nilai. Misal kayak gini. Kalau geometri konvergen itu contohnya ini. 1/2, 1/4, 1/8 sampai seterusnya. Nah, ini dari 1 sampai 1/2 dia itu punya rasio 1/2. 1/2 dan 1/4 itu punya rasio 1/2. 1/4 sampai 1/8 dengan 1/8 punya rasio 1/2 gitu. Dan seterusnya gitu, sama. Tapi ini tak terbatas angkanya. Nah, kalau teman-teman jumlahkan dari 1 sampai 1 ditambah 1/2 tambah 1/4 sampai 1/8, teman-teman akan mendapatkan nilai yang nilainya itu mendekati suatu nilai gitu. Jumlahnya itu mendekati suatu nilai. Kalau ini dia tuh bakal mendekati 2, teman-teman. Kalau teman-teman jumlahkan ini 1, 1/2, 1/4, 1/8, dia akan mendekati 2. Sedangkan kalau deret geometri divergen itu dia kalau kita jumlahkan ya jumlahnya tak terbatas juga gitu. Maksudnya ya kalau deretnya itu deret kalian jumlahkan dengan banyaknya bilangnya itu tak terbatas, itu jumlahnya juga bakal besar hasilnya, tak terbatas hasilnya gitu. Makanya ini yang deret geometri divergen itu bilangnya dia tidak mendekati suatu nilai, tapi dia jumlahnya itu tak terbatas gitu. Ini jumlahnya, jumlah tak hingganya tak terbatas. Jumlah deret tak hingganya tak hingga tak terbatas. Tak terbatas. Kalau ini jumlah deret tak hingganya mendekati suatu nilai. Di suatu nilai. Nah, sekarang dengan demikian, kalau di SMA itu, di TBK itu kita mengenalnya langsung deret geometri yang konvergen ya. Nah, ini langsung kita hubungkan dengan deret geometri tak hingga gitu. Nah, untuk deret geometri tak hingga, deret geometri tak hingga. Sebelumnya ndak putus-putus ya tuh dan tidak terlalu cepat ya? Atau kecepatan kata tadi? Tidak jika bagus, tidak jika Oke. Nah, kita langsung masuk di deret geometri tak hingga. Nah, kalau deret geometri tak hingga, teman-teman pas rasionya itu deretnya ini konvergen ya. Rasionya di antara -1 sama 1 pastinya. Karena kalau deret geometri tak hingga ya kan tentunya teman-teman bakal menghitung jumlah suku-suku di barisan itu sebanyak tak hingga gitu kan. Nah, ini kalau di SMA
kita pakainya yang deret konvergen. Itu. Nah, biar untuk mempermudah perhitungan, rumus jumlah tahingga itu adalah A ditambah 1 min R. Begitu. Sebenarnya dapat rumus dari mana nih? Dari limit. Dan Anda belum belajar limit. Jadi nanti saja. Jadi ini rumusnya. Nah, ini intinya perhatikan. Ini digunakan kalau syaratnya ya min 1, R 1. Dan R-nya tidak 0. R tidak 0. Oke. Kayak gitu teman-teman. Dari penjelasan deret geometri, ada yang ingin ditanyakan? Wah, aduh. Oke, dengan emot kacamata. Bagus sekali. Oke. Sekarang kita istirahat dulu sampai 20.47. Setelah itu kita coba mengerjakan soal-soal lagi. Sebenarnya ini bahannya ini tentang barisan aritmetika dan geometri sedikit. Untuk pengerjaan soalnya kita nanti kita coba sebentar beberapa soal saja ya. Oke. Kabarnya mana ya? Paling 8 bisa keluar. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Bukan ini, bebas. Oke, mungkin saya mau ngobrol-ngobrol singkat-singkat lagi lah ya. Oh ini, katanya Sulsel sekarang, Sulsel, atau Sulbar juga kayaknya juga kena hujan terus, Di. Iya kak, banyak pohon. Iya kak, ini banjir di rumahku. Wih, kurung. Jadi masih di rumah gitu. Atau sudah Sampai sekarang hari ini. wah. Sudah Kalau di Goa udah kak diarahkan banyak untuk pohon tumbang. ndak diminta mengungsi dulu gitu. Nah, enggak kak, kan rumahku ada di lantai 2, nah dua atap. Tapi parah sih sebenarnya, parah sekali. Insya Allah hujan terus bede. Sekarang masih hujan. Tidak. Kau wakil, sini dulu sini. Jadi ini adalah salah satu orang di balik EVOS. Kau enggak banjir rumahmu, bro? Alhamdulillah, tidak ku tahu nih. Ini mau pulang besok guys di Makassar. Kau cek banjir rumahmu, bro? Semoga aman. Aman ya. Jangan diakil guys. Itu koper koin bawa ya. Pas itu. Tapi aman. enggak, ambil dulu tuh. Nah itu ada kayaknya bagian retak dikit. Kalau mau ke plester saja. Oh, ya, aman. Gitu. Duh, saya pusing ini juga masalah banjir ini di Sulsel. Apalagi nih rumahku di pinggir kanal sekali nih, kanal Batuaraya. Kalau tahu itu got besar, saya khawatir juga ini rumah. Duh, ya semoga teman-teman tetap safe ya. Jangan teralihkan sama air banjir guys. Walaupun coklat itu bukan Milo guys ya. Ditahu aja pasti tahu. Bukan Milo guys. Ya. Ngomong-ngomong untuk mencari hiburan selama banjir. Ini ada pertanyaanku teman-teman. Anggota tubuh. Jadi ini anggota tubuh ini sangat luar biasa ya. Tapi ada yang khas gitu. Anggota tubuh. Maka bertanya anggota tubuh mana yang ternyata ini tuh walaupun dipisahkan ini selalu ketemu gitu. Ada yang bisa jawab?
Yang mau jawab langsung on mic saja atau mau lewat chat. Anggota-anggota tubuh kalau dipisahkan tetap jika ketemu gitu. Tangan. Ah, kurang tepat. Bisa jadi. Enggak Tonji juga. Ada. Ini kalau dipisah ini. Nah, dipisah Tonji gitu. Jari, Kak. Kurang tepat, guys. Ada lagi yang bisa lebih tepat gitu. Ya, mungkin langsung saya jawab. Jadi jawabannya adalah tumit. Kenapa tumit? Karena ini. Nah, silakan baca di kolom chat. Itu bacanya apa? Nah, iya benar tuh. Meet itu bahasa Indonesia ya bertemu tuh, ketemu. Ya itu jawabannya. Saya. Itu jawabannya guys ya. Bukan just bab. Kenapa bila saya bilang jokes bapak-bapak guys? Aduh. Oh ini paling lagi. Nah, di dunia ini kita kan eh, dunia ini sudah canggih lah ya dengan kendaraan dalam mobilisasi kemana saja gitu. Nah, saya mau tanyakan kendaraan-kendaraan apa yang ternyata di dunia ini banyak yang suka gitu, banyak yang suka dinaiki, banyak yang suka yang pakai. Ada yang bisa jawab? Kendaraan-kendaraan apa yang suka dipakai sama banyak orang? Bukan pasti motor. Jam, wow, ada yang jam sepeda. Boleh, boleh. Mau bilang suka. Ada yang jawab mobil. Mau bilang suka, astaga. Tidak, bukan Kak Magumbal ini, guys. Oke, mungkin Atika ini dipanggilkan. Kenapa jawabannya sepeda? Nah, benar sekali, guys. Jadi sepeda jawabannya karena sepeda itu baik. Makanya banyak yang suka. Bagus, bagus Atika. Itu guys, jawabannya sepeda karena baik. Ada yang masih belum paham maksudnya ini. Waduh. Iya, ini bacanya apa? Baik kan? Baik, baik, baik itu ya sesuatu sifat terpuji kan? Terpuji yang ada bilang kalau apa kusuka itu karena baik gitu. Iya, ini jawabannya baik, baik. Sepeda jawabannya. Baru paham. Ya, iya karena baiknya ya sepeda banyak yang suka. Itu. Aduh, masih ada yang belum connect, guys. Atau connect semua nih? Oke. Daripada berpusing-pusing kenapa sepeda itu baik, ya kita lanjut lagi ya, guys ya. Kita lanjut kelasnya. Astaga. Oke, kita coba mengerjakan soal lagi ya. Soal ini. Masih soal geometri bagus.
Aish. Mana dari geometri, guys? Hmm. Kayaknya langsung gabung saja ya. Gabung langsung dari aritmetika dan geometri. Nah, ini paling. Aduh, Nah, ini dia. Nah, soalnya kayak gini, teman-teman. 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmetika. Nah, jadi pertama ini dia membentuk aritmetika dulu. Jika bilangan pertama dan bilangan keduanya tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda suku-suku pada barisan aritmetika adalah 2, maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah... Oke, kita tuliskan kayak gini dulu. Info 1. Info 1. Kenapa miring, guys? Info pertama bilangnya apa? Bilangnya 4 bilangan ini membentuk suatu barisan aritmetika. Jadi U1, U2, U3, U4 itu adalah barisan aritmetika. Ini aritmetika ya. Nah, info kedua. Jika bilangan pertama berarti U1 dan bilangan keduanya tetap, berarti kita tuliskan lagi U1 sama U2. Nah, U3 ditambah, nah U3-nya ini berubah, ditambah dengan U1. Baru bilangan 4-nya dikali 2, berarti 2 dikali U4. Ini bentuk barisan geometri. Nah, sekarang kalau beda-beda suku pada barisan aritmetikanya adalah 2, nah ini, berarti ini punya bedanya 2 ya. Ini bedanya sebenarnya 2. Bedanya 2. Bedanya 2. Oke. Sekarang U1 itu kita bisa tuliskan sebagai ya tetap A. Kalau U2 kita tuliskan sebagai A ditambah B. Karena bedanya adalah 2, berarti kita tuliskan A tambah 2. U3 terusnya A tambah 2B, berarti 2 dikali 2. Berarti 4. A tambah 4. Kalau U4 tulisnya A ditambah 3 dikali 2, berarti A tambah 6. Gitu. Jadi ini U1-nya A, U2-nya A tambah 2, U3-nya A tambah 4, U4-nya A tambah 6. Sekarang, ini info pertama ya. Nah, sedangkan kalau di barisan geometrinya ini, berdasarkan info 2, kita tuliskan U3 tambah U1 itu adalah U3 tambah U1. Berarti 2A ditambah 2B ditambah A. Dapatnya 2A tambah 2B. Sedangkan 2 dikali 4 itu dapatnya 2 dikali A ditambah 3B. Berarti 2A
tambah 6B. Nah, ingat teman-teman. Kalau, oh ini kan bedanya berapa nih? Bedanya tadi, langsung substitusi B-nya sama dengan 2 ya. Ditambah 2 dikali 2 berarti 4. Ini dapatnya 2A tambah 4. Oke. Lanjut ini 2A ditambah 6 dikali 2. Berarti 2A tambah 12. Oke. Selanjutnya. Perhatikan. Kalau kan barisan geometri itu rasio antara antara suku yang satu sama suku setelahnya itu kan selalu sama kan? Berarti saya bisa tuliskan kayak gini. U4 U1 sama dengan bukan. U2 per U1 itu sama aja dengan U3 per U2 gitu. Nah, atau sama aja dengan U4 per U3. Oke, dari sini saya ambil saja yang ini ya. Ambil saja yang ini nih. Yang ini. Yang ini. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Artinya apa? Artinya U2 kan bisa ditulis sebagai A plus 2 ya. A plus, tadi U2 tuh di sini. A plus 2. Kalau U1 itu A. U3 tadi apa? Oh, kayaknya tulisannya kayak gini. Ini U3. Gimana ya tulisannya tuh? Kayaknya gini aja deh. Nah, karena di sini teh suku-sukunya kan suku-sukunya itu adalah nah, kalau di geometri itu kan suku-sukunya adalah U1, U2, U3 tambah U1 sama 2, U4. Maka demikian saya bisa tulisnya kayak gini. Yang ini. U3 tambah U1. Gitu. Nah, U3 tambah U1 kan ditulisnya sebagai 2A tambah 4. 2A tambah 4. Kalau U2 terusnya sama A plus 2. Nah, ini kita tulis lagi A plus 2 per A. Nah, 2A plus 4 ini saya bisa faktorkan jadi 2 dikali A plus 2. A plus 2. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Maka kita dapatkan A tambah 2 sama dengan, ini dikali silang langsung, 2A. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2 gitu. Nah, dari sini karena kita sudah dapatkan A-nya sama dengan 2, yang ditanya apa? Jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometri. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau suku pertamanya itu adalah A itu 2. Di geometri ya, langsung di geometri. U2 itu adalah karena tetap jadi A tambah B. Berarti 2 tambah 2. Yang ketiga, suku ketiganya kan itu U3 tambah U1 gitu. Berarti tadi 2A tambah 4. Berarti 2 dikali 2 tambah 4. Berarti 8. Dan keempat, suku keempatnya itu adalah, tadi suku keempat itu 2 kali U4 ya. Berarti 2 dikali A tambah 6. Dan tadi yang ini, U4 itu dituliskan sebagai A tambah 6. Berarti 2 dikali
2 tambah 6. Berarti 8 dikali 2, 16. Nah, inilah suku-suku di geometri. 2 di barisan geometri. 2, 4, 8, 16. Coba cek. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. 16 bagi 8 sama dengan 2. Karena rasionya sama, berarti ya benar. Ini adalah barisan geometri kita. Yang ditanyakan adalah jumlahnya semuanya. Jumlah semuanya itu berarti S4 sama dengan, ya ini karena teman-teman sudah, karena kita sudah punya semua angka-angkanya, tinggal jumlah saja. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Berarti 30 jawabannya. Oke. Jawabannya 30. Oke, ini dia. Oke, dari soal ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Bagus, 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 bagus. Thank you, thank you. Yang lain? Wah, oke. Serius ada yang mau bertanya lagi? Jadi kalau teman-teman lihat lagi ini PDF-nya nanti saya kirim. Perhatikan saja ininya keterangannya. Aritmetikanya, deret aritmetikanya ini, deret geometrinya ini gitu. Takutnya nanti takutnya ini kenapa U3 tambah U1? Kenapa bukan si U3 saja gitu? Karena U3 tambah U1 itu adalah suku ketiganya si deret geometri itu. Makanya saya langsung tulis kayak gini. Kalau saya tulis U3, salah dong. Padahal karena U3 itu adalah deret aritmetika. U3 adalah suku di deret aritmetika. Kalau U3 tambah U1 baru suku ketiga dari deret geometri. Makanya saya tuliskan gini, U3 tambah U1 per U2. Kayak gitu. Takutnya ini toh udah paham. Oke, karena sebenarnya udah beres juga. Saya kayaknya harus saya harus buru-buru juga. Bukan buru-buru sih. Ada urusan lain. Tunggu, saya kasih biasa link. Nah, thank you. Dulu. Kemarin oh ya, nama filenya. Sekarang pertemuan keberapa? Pertemuan Ada ingat? 8, Kak. Pertemuan 8. 8, Kak. 8, Kak. Oke, thank you. Thank you. Kasih sekali saya ingatkan ya. Absen. Here we go. Masih. Silakan. Ada lagi nih. Apa nih? Kenapa ini semua mau nonton Netflix? Ada bro. Ada bro. Kamu mau nonton apa? Silakan diisi guys. Ya. Terima ya sambil mengisi absen. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Mohon maaf kalau ya masih ada kurangnya. Dan semoga ilmu hal yang kita pelajari hari ini menjadi salah satu senjata kita buat teman-teman untuk mempersiapkan UTBK ke depannya. Amin. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan lagi jangan sungkan-sungkan ya chat saya, boleh di PC atau tanya saya di grup gitu. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat ke depannya. Selamat liburan dan have a nice day. See you next time. Oke, dadah.